Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu ada Firda Prastiani, Grup Puji Gayatri, Niloh Putus Tes Diana Kelin, Akmal Gibran, Igusti Nyoman Anton Surya Duputra, dan yang terakhir adalah saya sendiri. Nah, jadi kelompok 1 ini akan membawakan materi yaitu URL dan HTTP, non-repudiation, dan email privacy. Nah, jadi untuk yang pertama, saya sendiri akan membahas tentang URL. Nah, jadi URL ini adalah kependekan dari Uniform Resource Locator. Nah, URL ini digunakan untuk mengidentifikasi sebuah lokasi file di dalam internet. Nah, sama halnya seperti mengidentifikasi file di komputer kita sendiri. Namun bedanya URL ini bekerja secara online. Nah, jika di komputer kita menggunakan directory D sebagai awalnya, nah jika URL ini biasanya menggunakan HTTP atau www dan menggunakan kombinasi angka, huruf, serta simbol. Nah, untuk strukturnya sendiri, nah kita ambil contoh seperti contoh URL seperti di slide, bisa dilihat. Jika dirincikan, nah HTTP itu merupakan protokol di mana fungsinya itu menentukan jenis server yang berhubungan dengan kita. Nah, yang kedua itu setelah HTTP / ada page support. Page support ini adalah nama host untuk mengakses situs web khusus. Nah, lalu ada .about. Nah, .about ini adalah sebuah domain. Dan .com yang tentu tidak asing lagi di telinga kita, ini adalah sebuah top level domain. Nah, selanjutnya itu ada /od /drivers site /tp. Nah, ini merupakan nama folder, atau seperti di komputer kita ini seperti nama folder seperti folder biasa. Nah, ini adalah fungsinya untuk membuka dokumen yang dituju. Nah, dan terakhir itu yang pada slide itu adalah file yang sebenarnya kita tuju. Nah, URL ini selain untuk mendapatkan halaman atau file, nah sebagian besar browser juga memungkinkan untuk mendownload file yang ada di URL tersebut. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan secara singkat tentang URL dan juga strukturnya. Untuk materi selanjutnya yaitu HTTP akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anton Surya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Igusti Nyoman Anton Surya Diputra, NIM 1919051027. Di sini saya akan melanjutkan dengan HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol. HTTP merupakan protokol standar yang kita kenal dan juga digunakan sebagai protokol di dalam web server yang berfungsi untuk mentransmisikan data berupa file ataupun website file yang berupa HTML, PHP, dan juga yang lainnya akan dapat diperoleh di fetch dari web server ke klien. Jadi jika kita mengunjungi sebuah web ataupun halaman yang kita akan tuju itu menggunakan HTTP, biasanya kita mengetikkan di URL dari browser itu, kita ketikkan alamat URL-nya. Nah, jika kita setelah mengetikkan alamat URL, kita menekan enter, maka otomatis halaman web akan tampil. Nah, di dalam ini ketika kita melakukan hal tersebut, ada sebuah protokol yang bernama HTTP untuk mentransmisikan data tersebut. Jadi HTTP ini merupakan format pengiriman pesan, baik berupa request, send, ataupun update yang nantinya akan diperoleh oleh klien. Jadi HTTP ini memiliki versi-versi yang telah diperbaharui. Jadi pertama kali HTTP ini ditemukan oleh Tim Berners-Lee yang membuat sebuah halaman yang statik dan juga masih tradisional untuk menampilkan data-data
milik risetnya. Kemudian berkembang sampai sekarang, dan HTTP ini menerima permintaan tanggapan yang sederhana dari web browser sendiri. Jadi mengenai format dari HTTP sendiri, ini ada formatnya ataupun proses yang akan diterima oleh HTTP, di mana ketika klien mencoba merequest halaman web dari web server, ini akan dijadikan HTTP request yang berfungsi sebagai pengirim pesan. Jadi misalnya saja komputer X akan mengakses google.com. Jadi komputer X ini akan melakukan request terhadap web server dari Google, yang dimana URL yang diketikkan ini dilalui oleh DNS atau domain name server melalui port 53. Kemudian setelah di-query, HTTP request ini tetap dijalankan dan masuk kepada web server. Jadi misalnya saja google.com ini membuka port HTTP yaitu port 80. Kemudian web server akan merespon dan akan mengirimkan HTTP response, yaitu seperti halnya response message yang diterima oleh klien. Nah, ketika hal ini sudah dilakukan, maka web server akan menampilkan halaman web yang diminta dan akan tampil di klien. Cara termudah untuk memahami dari proses HTTP ini yaitu dengan menggunakan aplikasi XAMPP. Jadi misalkan saja di sini komputer kita bertindak sebagai web server. Kemudian kita akan memulai dari Apache yang berfungsi sebagai web server virtual yang akan kita jalankan. Di sini saya menggunakan port HTTP berupa 8080. Dan untuk HTTPS-nya sendiri 4433. Kemudian kita akan melakukan request di dalam browser kita. Misalnya saja di sini kita akan merequest localhost ewaste. Ini kita misalnya saja mengetikkan alamat dari halaman web yang akan kita minta. Jadi kita akan coba, dan halaman web akan tampil. Sekarang kita akan coba mengakses halaman web dari web server yang asli. Di sini saya sudah mempunyai web server dari Linux yang akan kita akses dari klien. Misalkan saja ini merupakan web server yang sudah saya remote. Kemudian kita akan mengakses halaman web dari web server tersebut. Kita bisa mengakses halaman web tersebut melalui alamat IP atau dengan DNS. Jadi HTTP merupakan format yang akan meminta ataupun merequest ketika klien meminta halaman web yang dituju. Kemudian web server akan memberikan respon yang akan dikirimkan atau ditampilkan kepada klien. Itu merupakan demo dari HTTP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pratyani, NIM 191505114 dari kelas PTI 5B. Di sini saya akan bahas mengenai music format.
Semua pesan permintaan dan respon HTTP adalah string NVTIC yang serupa dengan yang digunakan dengan SMTP. Dengan versi HTTP sebelumnya hingga versi HTTP versi 0.9 digunakan pesan permintaan atau tanggapan yang sederhana. Ini berarti tidak ada informasi jenis yang terkait dengan pesan permintaan, yang hanya terdiri dari metode get, head, dan seterusnya, sampai diikuti dengan nama file terkait dalam bentuk string IC. Pesan respon berupa blok karakter IC tanpa header dan tanpa ekstensi main. Contoh pesan permintaan HTTP sederhana adalah get /mpeg min4 /index.html. Nah, dengan versi HTTP yang lebih baru, yaitu versi 1.0 dan seterusnya, mem ekstensi didukung menggunakan pesan permintaan atau tanggapan penuh, yaitu untuk membedakan permintaan penuh dari permintaan sederhana, di mana bidang yang berisi nomor versi HTTP ditambahkan ke baris permintaan. Ini diikuti oleh teks yang terkait dengan jumlah header RFC 822 lainnya, yang masing-masing berada pada baris terpisah. Nah, di sini ada juga header pesan, yaitu memberikan informasi tentang permintaan dan tanggapan, juga memberikan informasi tentang objek yang dikirim pada badan pesan. Header pesan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada general header, yang kedua ada request header, yang ketiga ada response header, dan yang keempat ada entity header. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang conditional get. Conditional get adalah salah satu aktivitas yang terjadi di application layer. Nah, klien akan mengetahui bahwa objek yang akan diambil sudah ada di dalam stage atau belum, dan atau objek tersebut terakhir dimodifikasi atau tidak dengan cara mengirimkan conditional get. Contoh pengiriman conditional get seperti ini. Yang pertama, get index.html http 1.0, kemudian user agent Mozilla 4.0, if modified since Monday 20 Maret 2006 pada jam berikut. Conditional get akan bekerja jika if modified since berbeda dengan last modified dari objek yang dimaksud. Server akan mengirimkan objek tersebut. Jika sama, server hanya mengirimkan header saja atau tanpa objek yang dimaksud. Nah, tujuan dari conditional get ini adalah untuk tidak mengirimkan objek jika chat telah memiliki chat yang paling up to date atau baru. Baik, sekian penjelasan saya mengenai conditional get. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Akmal Gibran, mahasiswa dengan NIM 1915051-023 dari Prodi PTI kelas 5B. Saya berasal dari kelompok 1 yang membahas mengenai materi HTTP dan URL. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai prinsip non-repudiation. Baik, langsung saja. Non-repudiation ini adalah salah satu prinsip dalam keamanan informasi yang dimaksudkan agar seseorang tidak bisa membantah bahwa ia telah melakukan aktivitas di internet. Biasanya prinsip non-repudiation ini dilibatkan ketika ada aktivitas yang berkaitan dengan pensubmitan data pribadi atau data-data sensitif, seperti contohnya identitas, lalu juga penggunaan yang melibatkan ATM, kartu kredit, dan sebagainya. Intinya data-data yang sensitif yang mana jika di kehidupan nyata ketika kita berkaitan dengan hal-hal tersebut, identitas atau misalnya ATM, itu kan memang bukan hal yang umum untuk dibicarakan. Itu adalah hal sensitif yang membutuhkan consent atau persetujuan dari kita untuk membicarakannya. Nah, prinsip non-repudiation ini sebagaimana yang ditulis di slideshow saya, biasa dipakai di aktivitas yang membutuhkan persetujuan dan melibatkan penggunaan data-data pribadi.
data yang telah disubmit oleh seseorang akan terbentuk menjadi jejak digital dan log aktivitas yang bisa dilacak. Itu adalah kata kuncinya, bisa dilacak. Jadi prinsip non-repudiation ini memang kalau kita bedah luarnya saja memang terdengar seperti suatu privacy breaching, mungkin pelanggaran privasi, tapi sesungguhnya prinsip ini dibuat untuk melindungi kita sendiri ya. Dan prinsip non-repudiation ini biasa dipakai di hal yang berkaitan dengan legalitas dan validitas atas suatu data, dan sangat berkaitan dengan prinsip origin of data, yaitu asal data. Semua hal yang kita submit di internet itu akan diubah menjadi log aktivitas, yang mana log aktivitas ini adalah suatu teks yang menunjukkan apa yang kita lakukan, kapan kita melakukannya. Jadi misalkan ada polisi yang ingin melacak, oh orang ini pernah melakukan hal ini di tanggal sekian, itu dilihat dari log aktivitas. Lalu apa sebenarnya fungsi utama dari non-repudiation ini, atau kenapa non-repudiation ini ada? Prinsipnya sebenarnya lebih melindungi ke pihak korporasi dan pihak kita sendiri, bahwa semua hal yang kita lakukan di internet seyogianya adalah hal yang harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Dan salah satu prinsip untuk menjaga kebertanggungjawaban kita dan memakai internet adalah non-repudiation, di mana semua aktivitas kita itu sudah termonitor, terkontrol, dan terbukti. Jadi kita tidak bisa sembarangan menafikan atau menampik kita telah melakukan sesuatu. Contoh paling dasarnya adalah ketika kita membuat akun media sosial, katakanlah Facebook. Ketika kita sudah submit semua data pribadi kita, nama, email, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan sebagainya, tentu sebelum memakai Facebook kita harus mengaktifasi Facebook tersebut dengan cara mengkonfirmasi akun kita, atau dengan cara melakukan konfirmasi OTP yang dikirim ke ponsel kita atau ke email kita. Nah, itu adalah salah satu penerapan prinsip non-repudiation. Kenapa dikirimkan hal seperti itu ke kita dan kita harus mengaktifasinya? Agar ketika kita aktifasi, datanya itu akan di-convert menjadi log aktivitas yang akan disimpan di server Facebook itu. Jadi kita tidak bisa menolak dan berbohong bahwa kita itu tidak membuat akun Facebook ini jika sewaktu-waktu kita melakukan sesuatu yang sekiranya kurang bertanggung jawab, seperti contohnya melakukan penipuan, lalu melakukan aktivitas kriminal lainnya, karena sudah ada buktinya bahwa kita memang memberikan concern kita dan pengetahuan bahwa kita memang, iya, saya yang membuat akun Facebook tersebut. Yang mana tentu saja ini juga kalau mungkin menimbulkan pertanyaan, apa tidak takut dipalsukan akun Facebooknya oleh pihak-pihak tertentu, seperti contohnya mencatut nama kita dan sebagainya. Tentu saja Facebook sudah memiliki mekanisme untuk menanggapi hal-hal tersebut, karena mereka bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu dari data-data yang masuk. Dengan kata lain, mereka bisa melihat otentisitas datanya itu seberapa kuat. Apakah suatu akun yang bernama Cristiano Ronaldo dan Cristiano Ronaldo lainnya ini adalah suatu akun yang asli, mereka bisa menilai otentisitasnya itu. Jadi tidak perlu khawatir. Intinya prinsip non-repudiation ini dibuat untuk kenyamanan penggunaan internet secara bersama, bukan hanya melindungi diri kita saja, tapi juga untuk orang lain. Nah, ini ada contoh lain yang lebih relevan, itu di masa penyusunan KRS semester baru. Jadi sebelum kita memulai semester baru, biasanya kita menyusun KRS atau kartu rencana studi. Dan saat kita menyusun kartu rencana studi, kita diharuskan untuk berdiskusi dengan pembimbing akademik kita. Mata kuliah apa yang sebaiknya saya ambil, mata kuliah apa yang sebaiknya tidak saya ambil, atau adakah mata kuliah
yang bisa saya ambil lebih cepat di semester ini, kita harus melewati proses diskusinya. Dan ketika proses konfirmasi sudah dilakukan, proses konfirmasi itu ketika PA kita memvalidasi susunan rencana studi kita, mata kuliah apa yang kita ambil, itu adalah proses konfirmasinya. Di situ prinsip non-repudiation telah dilaksanakan. Ada bukti berupa KRS tentu saja, lalu watermark valid yang biasanya muncul di belakang KRS-nya itu. Kalau KRS kita memang sudah valid dan diketahui oleh pembimbing akademik. Dan ini tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik itu yang paling penting ya, yang tertera di KRS tersebut. Jadi tidak akan ada pihak yang bisa menolak bahwa sudah terjadi diskusi dua arah dan pemberian concern bahwa ya KRS ini memang sudah benar dan sudah pas karena bukti-buktinya sudah ada, baik secara digital tuh ya tentu saja bentuk digitalnya, dan secara fisik yaitu printnya yang kita buat. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, tanda tangan elektronik merupakan suatu hal yang penting karena tanda tangan elektronik itu adalah salah satu produk yang diciptakan atas dasar prinsip non-repudiation. Ya, tanda tangan elektronik ini adalah suatu hal yang sangat dibahas secara mendalam di bidang ilmu kriptografi, yang jujur itu merupakan sedikit agak sedikit out of reach oleh saya. Saya sudah berusaha sedikit atau banyak membaca mengenai tanda tangan elektronik dalam perspektif kriptografi, tetapi saya kira itu bukan hal yang saya mudah untuk pahami. Jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh mengenai tanda tangan elektronik. Intinya tanda tangan elektronik itu ada sebagai suatu solusi ketika dua orang atau dua pihak ada di lokasi yang berjauhan dan tidak bisa memberi tanda tangan fisik secara langsung. Jadi diadakanlah suatu hal yang bernama tanda tangan elektronik untuk menandai adanya pengetahuan dan konsen dari pihak-pihak yang terkait. Tanda tangan elektronik ini juga selain dibahas secara kriptografi, ini juga ada bahasanya secara legal, secara hukum, karena tentu saja prinsip non-repudiasi ini adalah salah satu prinsip yang berbicara mengenai legalitas atau dunia hukum dalam internet. Ya, jadi sekian, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih atau kurangnya saya mohon maaf. Akan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niluputu Tesdina Kelin dengan NIM 1915051022 dari PTI kelas 5B. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi terakhir mengenai email privacy. Dimana kelompok 1 ini kita akan membahas terkait materi yang saya dapat, yaitu email privacy. Nah, dimana seperti semua aplikasi internet, membaca dalam perjalanan melalui jaringan akses dan internet itu sendiri relatif mudah. Dimana misalnya sekarang praktik umum di banyak perusahaan itu untuk memantau email yang dikirim dan diterima oleh karyawan mereka. Lalu akibatnya semakin banyak orang dan organisasi yang menerapkan metode enkripsi untuk pesan email yang mereka kirim. Nah, dimana moderate privacy (PGP), dimana seperti yang akan kita lihat, PGP tidak hanya menawarkan perlindungan data yang tinggi, yaitu tingkat tinggi, tapi juga autentikasi, integritas, dan non-penolakan. Nah, dimana berbagai langkah yang terlibat dalam mengenkripsi pesan biasanya, bidang header diulang di badan pesan, yang kemudian dienkripsi. Nah, seperti yang dapat kita lihat, seluruh proses melibatkan kombinasi MD5, RSA, IDEA, dan base64. Nah, ini juga menggunakan algoritma kompresi lempel ZIF yang disingkat dengan LZ.
Nah, di mana algoritma kompresi lempel zip ini menggunakan string karakter, bukan karakter tunggal sebagai dasar untuk operasi pengkodean. Nah, di mana dengan kompresi teks ini, misalnya encoder dan decoder menyimpan tabel semua kemungkinan string karakter, misalnya kata, yang muncul dalam teks yang akan dikirim. Nah, karena setiap kata muncul dalam teks, alih-alih mengirim kata sebagai kumpulan unik, misalnya kata sandi, ASCII, encoder hanya mengirimkan indeks tempat kata disimpan dalam tabel, dan ketika menerima setiap indeks, decoder menggunakannya untuk mengakses urutan kata atau karakter yang sesuai dari tabel dan dilanjutkan dengan merekonstruksi teks ke bentuk aslinya. Nah, oleh karena itu, tabel digunakan sebagai kamus, dan algoritma LZ ini dikenal sebagai algoritma kompresi berbasis kamus. Nah, sebagian besar paket pengolah kata memiliki kamus yang terkait dengannya yang digunakan untuk pemeriksaan ejaan dan kompresi teks. Dan yang terakhir, jika kedua orang berkomunikasi menggunakan teks ASCII dan ingin mencegah mata-mata bisa membaca email mereka, pendekatan sederhana untuk melindungi privasi ini dengan cara mengenkripsi base 64 konten pesan sebelum memasukkannya. Nah, ini dapat dilakukan dengan sangat mudah menafsirkan aliran karakter ASCII yang membentuk pesan sebagai aliran bit. Baik, sekian terkait materi dengan email privacy. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih.